Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rizky Andana Pohan dalam konten channel YouTube Rizky Andana Pohan pada momen berbagi tips belajar yang kedua. Setelah sebelumnya saya berbagi tips belajar kepada teman-teman sekalian mengenai rambu-rambu yang akan kita lakukan untuk bertanya, sekarang kita akan memberikan tips belajar berikutnya yaitu rambu-rambu. Tips belajar agar percaya diri, agar berani, agar mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh siapapun itu. Baik teman Anda ketika diskusi, baik guru, dosen, maupun siapapun itu yang terkait dengan dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman sekalian, ketika memberikan pertanyaan itu merupakan salah satu tahap awal. Dan itu merupakan tahap yang paling sederhana dan paling mudah. Pada tahap berikutnya adalah kawan-kawan teman-teman sekalian diharapkan mampu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh audiens teman-teman Anda, guru-guru dan dosen Anda itu. Oleh sebab itu mari kita simak secara bersama-sama. Bagaimana sih tips-tipsnya, langkah-langkahnya agar jawaban-jawaban yang Anda sampaikan itu merupakan jawaban-jawaban terbaik yang dapat memuaskan audiens Anda, guru Anda, dosen Anda, dan itu merupakan nilai tambah bagi teman-teman sekalian. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama langkah-langkahnya. Teman-teman sekalian, menjawab pertanyaan itu ataupun mengemukakan pendapat secara lisan itu, apalagi di depan orang banyak merupakan suatu hal yang sangat baik. Tidak jarang teman-teman dikarenakan jawaban-jawaban kita yang baik, jawaban-jawaban kita yang smart, yang bagus, mengantarkan kita pada jenjang karir yang lebih baik, mengantarkan kita pada momen untuk memutuskan apakah kita layak untuk menduduki sebuah jabatan, fit on properties atau apapun itu di sekolah, itu menjadi nilai tambah bagi teman-teman sekalian. Oleh sebab itu saya merincikan teman-teman rambu-rambu yang dapat membantu teman-teman sekalian dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama teman-teman, perhatikanlah dan pahami isi, maksud dan sifat dari pertanyaan yang diajukan oleh siapapun itu. Oleh sebab itu gunakanlah 3M, mendengar, memahami dan merespon secara baik apapun pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain. Pahami isinya, maksudnya dan sifat dari pertanyaan itu. Berikutnya adalah untuk dapat menjawab pertanyaan itu secara efektif, teman-teman dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang apa isi yang ditanyakan itu. Pengalaman saya adalah bahwa ketika ditanya, kita masih bingung mencari jawaban apapun itu. Boleh membuka buku teman-teman, sangat dibolehkan, tapi jangan pula lama untuk menjawabnya. Ini untuk menentukan bahwa seberapa teman-teman menguasai pengetahuan yang Ananda tentang apa yang ditanyakan itu. Ketika teman-teman ditanyakan, sudah pasti teman-teman merupakan orang-orang yang dianggap menguasai tentang pengetahuan yang disampaikan tersebut. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali tidak menguasai pengetahuan ataupun wawasan Anda terbatas tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah perlu juga disadari bahwa pemahaman yang baik saja tentang apa yang ditanyakan belumlah cukup untuk menghasilkan jawaban yang baik, benar dan bermutu, teman-teman. Teman-teman perlu memperhatikan cara berkomunikasi yang baik dan benar dalam menjawab pertanyaan itu. Oleh sebab itu, wawasan aja, pengetahuan aja belum cukup. Hindarilah teman-teman kesan sombong, maha tahu, atau jawaban yang menyinggung perasaan orang sewaktu teman-teman menjawab pertanyaan itu. Jawaban hendaknya benar, jelas, dan padat. Hindarilah kesan kita itu psikologis kita itu adalah loyo dalam menjawab, tidak bersemangat. Itu perlu Anda, teman-teman, hindari. Berikutnya adalah berikutnya adalah bagaimana teman-teman kalau mengemukakan pendapat ataupun merespon teman-teman. Apabila bertanya dimulai dengan apa yang saya tidak tahu, maka mengemukakan pendapat ini teman-teman akan dimulai daripada apa yang saya tahu. Jadi dalam proses pembelajaran itu, dalam proses diskusi itu, tidak selalu kita adalah bertanya dan menjawab. Ada namanya mengemukakan pendapat atau merespon.
Kita lanjutkan teman-teman, itu dia. Rambu-rambunya yaitu pahami dulu informasi yang teman-teman peroleh dari orang, sumber-sumber lain yang teman-teman peroleh dan berilah respon yang baik. Kemudian lakukan penilaian terhadap informasi tersebut, apakah sudah lengkap, benar, fakta-fakta. Nah, jadi di dalam diskusi Anda teman-teman boleh menambahkan informasi. Teman-teman mungkin sudah membaca informasi dari buku-buku, referensi jurnal-jurnal yang ada. Boleh disampaikan, mungkin dari yang lain, pendapat-pendapat yang lain juga sudah ada. Ini memperkuat, boleh teman-teman. Kemudian kemukakan pendapat teman-teman dengan didukung argumen-argumen yang logis. Apa maksudnya yang logis itu adalah argumen-argumen kita yang memiliki dasar, bukan hanya sekedar akal sehat yang kita sampaikan teman-teman. Dasarnya dari jurnal, dari berita, dari artikel, fakta, apapun itu. Yang keempat, teman-teman harus siap bahwa pendapat teman-teman tersebut mungkin ditolak oleh orang lain atau mereka meminta penjelasan lebih. Ini hal yang biasa, teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pendapat kita itu harus diterima oleh orang lain. Ingat, kita ini dalam proses belajar. Karena itu merupakan suatu karakter yang kurang baik. Nah, begitu. Anda akan merasa egois apapun itu, mau menang sendiri, kan? Begitu. Tidak masalah. Namanya juga kita berdiskusi dan belajar. Kemudian dalam mengemukakan pendapat lebih lanjut, hendaklah dilakukan dengan rinci-rinci. Ya, ini juga karena kita kan mengemukakan pendapat kita terhadap itu. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada dasarnya segala sesuatu dapat disampaikan di dalam kelas, teman-teman. Asal disampaikan secara baik, benar, dan dengan dukungan sumber yang jelas. Nah, ini yang paling penting itu, teman-teman. Dukungan sumber yang jelas. Jadi jangan sampai seluruh pendapat, jawaban yang kita sampaikan itu, bahkan pertanyaan juga harus dengan dukungan sumber yang jelas. Berdasarkan data jurnal ini disebutkan bahwa kenakalan remaja berjumlah ini yang terjadi adalah seperti ini. Itu akan lebih baik daripada Anda sekedar hanya menurut pendapat Anda semata, menurut perkiraan Anda semata, teman-teman. Itu juga menjadi perhatian kita. Berikut itu adalah yang harus Anda pahami itu adalah terakhir itu ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah mulai dari sekarang harapan kita adalah mari kita introspeksi diri teman-teman. Dalam 2 minggu terakhir ini berapa kalikah kita menjawab pertanyaan guru, dosen ataupun teman kita di dalam kelas? Jangan-jangan sudah 4 minggu kita kuliah tapi belum pernah sekalipun kita bertanya. Kemudian bagaimana perasaan teman-teman kalau pertanyaannya teman-teman yang tahu jawabannya tetapi teman-teman tidak berani untuk mengungkapkan ataupun menjawabnya. Kalau menurut saya itu merupakan ada sesuatu yang terganggu dalam diri kita. Jadi tidak efektif kita. Kan teman-teman sering itu dalam, oh saya bisa sebenarnya ketika ada, tapi kenapa tidak berani? Itu yang perlu kita latih itu teman-teman. Tidak usah ragu dan sungkan kalau teman-teman sudah mengikuti rambu-rambu yang kita berikan tadi. Pertanyaan berikutnya adalah teman-teman untuk dijawab di dalam hati adalah bagaimana perasaan teman-teman kalau berhasil menjawab pertanyaan dan pendapat teman-teman diterima oleh guru ataupun teman-teman Anda ataupun dosen ataupun siapapun itu sangat tenang. Yang terbaik itu adalah orang oh iya ya, nah, benar ya. Nah itu yang harus kata kunci yang harus kita pahami bahwa jangan ngasal gitu ya asal bunyi. Apalagi di zaman sekarang ini sumber pengetahuan itu terbentang luas di media digital teman-teman. Oleh sebab itu mulai dari sekarang harapan saya kepada kita semua teman-teman adalah katakan tidak untuk diam di kelas dalam arti ketika berdiskusi. Katakan yes untuk berpendapat teman-teman. Jangan berlomba-lomba untuk diam. Apapun itu pengetahuan kita yang sudah kita baca, sampaikanlah, diskusikanlah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kosong, orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Ketika kelas sudah ditutup, kita baru menyesal. Kenapa ya tidak ku sampaikan tadi? Kenapa ya tidak ku jawab tadi? Kenapa ya? Mengapa ya? Mengapa ya? Tinggal penyesalan. Oleh sebab itu, selagi belum terlambat, tidak ada kata terlambat. Usahakanlah ikuti rambu-rambu, baik bertanya, menjawab, ataupun mengemukakan pendapat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu tips belajar kita pada hari ini. Semoga teman-teman sekalian dapat menerapkannya dan berhasil di kelas ataupun di tempat seminar dimanapun itu.
Semoga ini dapat mendukung, bermanfaat. Mudah-mudahan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimbingan dan konseling.